Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Risiko dan Solusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya Andi Arya Maraneng, dan yang kedua ada Novi Ardana Said. Baik, untuk materi pertama saya akan membacakan analisis risiko dan solusi. Dalam industri perbankan syariah, memahami dan mengelola risiko secara efektif menjadi kunci memastikan untuk keberlanjutan dan keberhasilan. Artikel ini akan mengeksplorasi strategi analisis risiko dan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan contoh penerapannya dalam restrukturisasi pembiayaan bank syariah. Baik, selanjutnya strategi analisis risiko dan solusi syariah. Identifikasi risiko, mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Analisis dampak, mengevaluasi dampak dari risiko-risiko tersebut terhadap kinerja dan stabilitas keuangan bank syariah. Mitigasi risiko, mengembangkan strategi mitigasi risiko yang sejalan dengan hukum dan prinsip syariah seperti penggunaan akad-akad syariah yang tepat. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Secara rutin memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi risiko untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, metodologi analisis risiko dan solusi. Yang pertama, ada identifikasi risiko, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul. Yang kedua, ada penilaian risiko, yaitu mengevaluasi probabilitas dan dampak dari risiko-risiko yang teridentifikasi. Dan yang ketiga, ada pengendalian risiko, yaitu mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengendalikan dan memitigasi risiko-risiko tersebut. Baik, selanjutnya ada contoh analisis risiko dan solusi dalam restrukturisasi pembiayaan. Yang pertama ada risiko kredit, yaitu nasabah gagal bayar karena kesulitan keuangan. Solusinya, restrukturisasi pembiayaan dengan akad baru yang lebih sesuai seperti mulabaha, ijarah, atau musyarakah mutanakisah. Yang kedua, ada resiko likuiditas, yaitu ketidaksesuaian antara jatuh tempo aset dan liabilitas. Solusinya, menerapkan skema pembiayaan jangka panjang dengan nisbah bagi hasil yang adil. Yang ketiga, ada resiko operasional, yaitu kesalahan proses atau prosedur dalam restrukturisasi. Solusinya, dengan memperkuat sistem kontrol internal dan pelatihan staf yang komprehensif. Kemudian analisis resiko dan solusi lanjutan. Yang pertama ada resiko reputasi, yaitu restrukturisasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat merusak reputasi bank. Solusinya dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah. Yang kedua ada resiko hukum, yaitu ketidakjelasan atau konflik hukum dalam akad restrukturisasi. Solusinya pengkajian hukum yang mendalam dan konsultasi dengan ahli syariah. Yang terakhir ada resiko syariah, yaitu penerapan akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Solusinya yaitu kolaborasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian. Jadi kesimpulannya yaitu analisis resiko dan solusi yang selaras dengan prinsip syariah menjadi fundamental bagi keberlangsungan industri perbankan syariah melalui identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang komprehensif. Bank syariah dapat mempertahankan stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah.